Kenapa banyak orang justru mentok di tahap ini? Kita semua pernah mendengar kata financial freedom atau kebebasan finansial. Namun seringkali istilah itu terasa seperti mimpi yang jauh dari realita keseharian. Bayangkan saja, setiap pagi Anda tidak lagi harus mengkhawatirkan tagihan listrik, cicilan mobil, atau uang makan keluarga, melainkan cukup menikmati hari tanpa rasa cemas tentang uang. Kebebasan finansial bukan sekadar memiliki tabungan besar, melainkan memiliki aliran pendapatan pasif yang cukup untuk menutupi seluruh kebutuhan hidup Anda. Dalam bahasa sederhana, kebebasan finansial berarti uang yang Anda miliki menghasilkan cukup untuk menutupi biaya hidup Anda, sehingga Anda tidak lagi bergantung pada gaji bulanan untuk bertahan. Masalah yang paling sering menghalangi kebebasan finansial bagi kebanyakan orang Indonesia adalah ketidaktahuan tentang berapa banyak uang yang sebenarnya dibutuhkan. Banyak yang mengira cukup menabung beberapa juta atau mengandalkan bonus tahunan, padahal biaya hidup yang sesungguhnya jauh lebih kompleks. Di akhir video ini, kamu akan tahu langkah konkret untuk berapa uang yang cukup untuk hidup tenang. Cara hitung financial freedom versi rakyat biasa. Tanpa pemahaman yang akurat, Anda bisa terjebak dalam siklus pengeluaran tak terkontrol, menumpuk utang, atau bahkan harus mengorbankan gaya hidup yang sudah nyaman. Disinilah akar permasalahan muncul. Kebanyakan orang tidak mencatat pengeluaran secara detail, mengabaikan biaya tersembunyi, dan tidak memiliki kerangka kerja yang sistematis untuk menghitung target keuangan mereka. Akar penyebab utama ketidaktahuan ini adalah kebiasaan mencatat pengeluaran yang tidak konsisten. Seringkali, orang hanya mengingat pengeluaran besar seperti sewa atau cicilan, sementara pengeluaran kecil seperti kopi di warung, langganan streaming, atau biaya transportasi harian tidak masuk dalam catatan. Pengeluaran-pengeluaran kecil ini, bila dijumlahkan selama setahun, dapat menelan sebagian signifikan dari pendapatan. Selain itu, faktor inflasi dan perubahan gaya hidup juga jarang dipertimbangkan. Tanpa data yang akurat, perhitungan target kebebasan finansial menjadi sekadar tebak-tebakan, yang pada akhirnya membuat rencana keuangan tidak realistis. Untuk mengatasi masalah ini, saya akan memperkenalkan sebuah kerangka kerja sederhana yang dapat diikuti oleh siapa saja, termasuk pekerja kantoran, wira swasta, atau pemilik usaha kecil. Kerangka ini terdiri dari 3 langkah utama. Pertama, mengidentifikasi total biaya hidup bulanan secara menyeluruh. Kedua, menghitung target kekayaan yang diperlukan berdasarkan aturan penarikan yang aman. Ketiga, menyusun rencana investasi dan pemantauan rutin untuk memastikan progres menuju kebebasan finansial. Setiap langkah akan dijabarkan secara detail, lengkap dengan contoh konkret, sehingga Anda tidak hanya mengerti teorinya, tetapi juga dapat langsung mempraktikkan. Langkah pertama dimulai dengan pencatatan semua pengeluaran selama 3 bulan terakhir. Pilih 1 bulan yang mewakili pola pengeluaran Anda, misalnya bulan Januari hingga Maret, dan catat setiap transaksi, sekecil apapun. Setelah 3 bulan terakumulasi, hitung rata-rata pengeluaran bulanan dengan menjumlahkan total semua pengeluaran dan membaginya dengan 3. Pada tahap ini, penting untuk memisahkan pengeluaran tetap, seperti sewa, listrik, internet, dan cicilan, dari pengeluaran variabel, seperti makan di luar, belanja pakaian, atau hiburan. Pengeluaran tetap biasanya mudah diidentifikasi karena muncul secara rutin setiap bulan, sedangkan pengeluaran variabel memerlukan penelusuran lebih mendalam. Setelah memisahkan kedua kategori, langkah selanjutnya adalah mengungkap biaya tersembunyi yang sering terlewatkan. Misalnya, biaya transportasi tidak hanya mencakup bensin atau tiket angkutan umum, tetapi juga perawatan kendaraan, parkir, dan asuransi. Langganan layanan digital, seperti musik streaming, video on demand, atau aplikasi produktivitas, seringkali berbayar bulanan namun tidak selalu tercatat dalam anggaran rumah tangga. Biaya kesehatan, meski tidak muncul setiap bulan, harus dipertimbangkan dalam bentuk asuransi atau dana darurat untuk pengobatan tak terduga. Dengan menambahkan semua komponen ini ke dalam perhitungan, Anda akan mendapatkan gambaran yang lebih realistis tentang total biaya hidup bulanan. Kolom pertama berisi kategori pengeluaran, kolom kedua mencatat rata-rata bulanan, dan kolom ketiga menambahkan perkiraan inflasi tahunan, misalnya 3%, untuk menyesuaikan nilai uang di masa depan. Di baris terakhir, jumlahkan semua nilai untuk mendapatkan total biaya hidup bulanan yang sudah disesuaikan. Visualisasi ini membantu Anda melihat dengan jelas berapa banyak uang yang sebenarnya diperlukan untuk menutupi semua kebutuhan dasar dan tambahan. Langkah kedua adalah menghitung target kekayaan yang diperlukan untuk mencapai kebebasan finansial. Salah satu metode yang paling umum dipakai adalah aturan penarikan 4%, yang berasal dari studi tentang portofolio pensiun. Aturan ini menyatakan bahwa jika Anda dapat menarik 4% dari total investasi Anda setiap tahun tanpa menghabiskan pokoknya, maka investasi tersebut dapat bertahan selama 30 tahun atau lebih. Untuk mengaplikasikannya, kalikan total biaya hidup bulanan yang telah Anda hitung dengan 12 untuk mendapatkan kebutuhan tahunan,
lalu bagi angka tersebut dengan 0,04. Hasilnya adalah jumlah dana yang harus Anda miliki agar dapat menarik 4% tiap tahun dan tetap hidup tenang. Misalnya, jika total biaya hidup bulanan Anda setelah penyesuaian inflasi adalah 3 juta rupiah, maka kebutuhan tahunan menjadi 36 juta. Dibagi 4%, target kekayaan menjadi 900 juta rupiah. Angka ini menjadi patokan utama dalam perencanaan keuangan Anda. Namun, aturan 4% bukan satu-satunya pilihan. Jika Anda mengharapkan masa pensiun yang lebih lama, atau mengantisipasi inflasi yang lebih tinggi, Anda dapat menurunkan persentase penarikan menjadi 3,5% atau bahkan 3%. Penurunan persentase ini otomatis meningkatkan target kekayaan, tetapi memberikan margin keamanan yang lebih besar. Di sisi lain, jika Anda memiliki sumber pendapatan pasif lain, seperti properti yang disewakan atau usaha sampingan, Anda dapat menyesuaikan persentase penarikan menjadi lebih tinggi, misalnya 5%, karena aliran pendapatan tambahan akan menutupi risiko penarikan yang lebih besar. Pilihan persentase penarikan harus disesuaikan dengan profil risiko, harapan hidup, dan sumber pendapatan lain yang dimiliki. Setelah target kekayaan diketahui, langkah ketiga berfokus pada penyusunan rencana investasi yang realistis. Pertama, evaluasi berapa banyak uang yang dapat Anda sisihkan setiap bulan setelah memenuhi semua kebutuhan hidup. Dari data pencatatan 3 bulan sebelumnya, Anda dapat menghitung selisih antara pendapatan bersih dan total biaya hidup. Misalnya, jika pendapatan bersih Anda 60 juta per bulan dan total biaya hidup adalah 33 juta, maka selisih yang dapat diinvestasikan adalah 27 juta. Selanjutnya, alokasikan dana tersebut ke dalam instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko Anda, misalnya reksadana saham untuk pertumbuhan tinggi, reksadana obligasi untuk stabilitas, atau deposito berjangka untuk keamanan. Penting untuk tidak menaruh semua dana pada satu jenis investasi. Diversifikasi dapat mengurangi risiko volatilitas pasar. Setelah menentukan alokasi, buatlah jadwal otomatis untuk mentransfer dana investasi setiap bulan. Banyak bank dan platform investasi menyediakan fitur auto debit, yang secara otomatis memindahkan sejumlah uang dari rekening utama ke rekening investasi pada tanggal tertentu. Dengan menyiapkan otomatisasi, Anda menghilangkan godaan untuk menunda atau mengurangi kontribusi investasi ketika kebutuhan mendesak muncul. Selanjutnya, tinjau kembali portofolio investasi Anda secara berkala, minimal setahun sekali, untuk menyesuaikan alokasi sesuai perubahan tujuan, kondisi pasar, atau perubahan profil risiko. Jika nilai investasi Anda sudah mendekati target kekayaan, Anda dapat mulai mengurangi kontribusi bulanan dan meningkatkan persentase penarikan secara bertahap, sambil tetap menjaga dana darurat yang cukup. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, mari kita lihat contoh seorang karyawan bernama Budi, berusia 32 tahun, bekerja di sektor perbankan dengan gaji bersih 45 juta per bulan. Budi mencatat semua pengeluarannya selama 3 bulan terakhir dan menemukan bahwa total biaya hidup bulanan, termasuk sewa, listrik, transportasi, makanan, asuransi kesehatan, dan langganan streaming, mencapai 28 juta. Ia juga menyadari adanya biaya tersembunyi berupa perawatan mobil yang menghabiskan 1,5 juta per bulan, serta dana darurat yang belum terisi. Setelah menambahkan estimasi inflasi 3%, total biaya hidup Budi menjadi sekitar 30 juta. Dari pendapatannya, Budi memiliki selisih 75 juta yang dapat diinvestasikan setiap bulan. Ia memutuskan untuk menempatkan 45 juta ke reksadana saham, 25 juta ke reksadana obligasi, dan 50 juta ke deposito berjangka. Dengan rata-rata imbal hasil tahunan sekitar 10%, Budi memperkirakan dalam waktu 18 tahun ia akan mencapai target kekayaan yang diinginkan, sambil tetap memiliki dana darurat yang cukup untuk kebutuhan tak terduga. Meskipun contoh di atas tampak sederhana, ada sejumlah kesalahan umum yang sering membuat orang terjebak dalam proses ini. Kesalahan pertama adalah meremehkan inflasi. Sekarang lihat pola ini dari kebiasaan harian yang paling mudah kamu cek sendiri. Kedua, mengabaikan biaya kesehatan jangka panjang. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan medis cenderung meningkat, sehingga penting untuk menambahkan komponen asuransi kesehatan atau tabungan khusus kesehatan dalam perhitungan biaya hidup. Ketiga, mengandalkan imbal hasil investasi yang terlalu optimis. Seringkali orang mengasumsikan rata-rata imbal hasil Desember 15% per tahun, padahal pasar saham tidak selalu memberikan hasil tersebut, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu. Kalau pola ini mulai terlihat, kamu bisa memperbaikinya dari bagian yang paling dekat dengan hidupmu. Keempat, tidak memperhitungkan utang yang masih berjalan. Jika Anda masih memiliki cicilan kredit atau pinjaman, beban bunga harus dimasukkan dalam perhitungan biaya hidup, karena hal ini dapat menggerogoti kemampuan menabung. Kelima, menunda pencatatan pengeluaran. Semakin lama Anda menunda, semakin sulit mengidentifikasi pola pengeluaran,
sehingga perencanaan menjadi kurang akurat. Untuk menghindari jebakan tersebut, ada beberapa langkah mitigasi yang dapat diterapkan. Dari sini, fokusnya adalah menemukan keputusan kecil yang paling sering menguras dompet tanpa terasa. Kedua, alokasikan setidaknya 5% dari pendapatan bulanan untuk asuransi kesehatan atau dana kesehatan khusus, sehingga beban medis tidak mengganggu aliran kas. Ketiga, pilih instrumen investasi yang memiliki rekam jejak stabil, seperti reksadana campuran, yang menggabungkan saham dan obligasi, sehingga risiko dapat tersebar. Keempat, selesaikan utang berbunga tinggi terlebih dahulu sebelum meningkatkan kontribusi investasi, karena bunga utang biasanya lebih tinggi daripada imbal hasil investasi. Kelima, lakukan pencatatan pengeluaran secara real-time, misalnya dengan aplikasi keuangan yang dapat mengimpor transaksi bank secara otomatis, sehingga data selalu up-to-date. Setelah semua langkah di atas dijalankan, penting untuk memiliki mekanisme evaluasi yang jelas. Salah satu cara sederhana adalah dengan menghitung rasio net worth terhadap target kekayaan. Net worth merupakan selisih antara total aset, investasi, properti, tabungan, dan total liabilitas, utang. Jika rasio tersebut mencapai 50%, berarti Anda sudah setengah jalan menuju kebebasan finansial. Lakukan evaluasi ini setidaknya 2 kali dalam setahun, pada saat laporan keuangan tahunan selesai. Jika rasio masih di bawah 30%, pertimbangkan untuk meningkatkan kontribusi investasi atau menurunkan pengeluaran yang masih dapat dipangkas. Selain rasio, perhatikan pula pertumbuhan nilai investasi tahunan. Jika imbal hasil rata-rata berada di bawah 3%, mungkin perlu meninjau kembali alokasi aset atau mencari instrumen dengan potensi return lebih tinggi, tentunya dengan memperhatikan toleransi risiko. Evaluasi juga harus mencakup review biaya tersembunyi yang mungkin muncul seiring perubahan gaya hidup, seperti kebutuhan pendidikan anak atau renovasi rumah, yang harus dimasukkan kembali ke dalam perhitungan biaya hidup bulanan. Tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan rencana kontingensi. Kehidupan tidak selalu berjalan lurus, misalnya, terjadi PHK, penurunan pendapatan, atau kebutuhan mendesak yang memaksa Anda menarik dana investasi lebih awal. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pastikan dana darurat setara 6 hingga 12 bulan biaya hidup tersedia dalam bentuk likuid, seperti tabungan atau deposito berjangka dengan tenor pendek. Dengan dana darurat yang memadai, Anda dapat menghindari penarikan investasi pada saat pasar sedang turun, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan jangka panjang. Selain itu, pertimbangkan asuransi jiwa dengan manfaat perlindungan pendapatan, yang dapat membantu keluarga tetap stabil secara finansial jika terjadi risiko tak terduga. Setelah semua komponen terintegrasi, yaitu pencatatan biaya hidup, perhitungan target kekayaan, rencana investasi terdiversifikasi, mitigasi risiko, dan evaluasi rutin, Anda akan memiliki peta jalan yang jelas menuju kebebasan finansial. Proses ini memang membutuhkan disiplin, terutama pada tahap pencatatan dan penyesuaian bulanan. Namun manfaat jangka panjangnya jauh lebih besar daripada rasa nyaman sementara yang didapatkan dengan mengabaikan perencanaan. Pada akhirnya, kebebasan finansial bukan sekadar angka di rekening, melainkan rasa tenang yang muncul ketika Anda tahu bahwa uang Anda bekerja untuk Anda, bukan sebaliknya. Sebagai penutup, mari kita renungkan sejenak apa arti kebebasan finansial bagi Anda pribadi. Apakah itu kemampuan untuk berlibur bersama keluarga tanpa harus memikirkan biaya? Atau mungkin keinginan untuk memulai usaha sampingan yang selama ini terpendam? Apapun motivasinya, langkah pertama selalu sama. Kenali secara detail berapa banyak uang yang Anda butuhkan untuk hidup nyaman, lalu bangun strategi investasi yang konsisten dan terukur. Di bagian 72, inti pembahasannya adalah mengenali pola, memutus kebiasaan yang paling mahal, lalu menjaga langkah kecil yang bisa bertahan. Setelah itu, susun rencana investasi yang sesuai, dan jangan lupa untuk meninjau progres Anda setiap 6 bulan. Jika Anda merasa proses ini menantang, bagikan komentar di bawah tentang bagian mana yang paling sulit bagi Anda, sehingga kita dapat berdiskusi dan saling membantu. Mari bersama-sama melangkah menuju kehidupan yang lebih tenang, tanpa beban finansial yang mengganggu. Terima kasih telah menyimak, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.